Episode ke-29. Ke rumah Mona. Pak Andreas dan Adam menempati apartemen milik Irfan. Karena besok subuh Pak Andreas akan menyusul anak dan istrinya ke luar negeri. Maka malam itu juga dia meminta Adam untuk menemaninya ke suatu tempat. Setelah membeli tiket dan mengecek dokumen yang dibutuhkan untuk perjalanan, Pak Andreas mulai menunjukkan tempat yang ingin dia datangi. Dia sudah berjanji untuk mengabulkan permintaan Adam. Dia harus melakukannya malam ini, karena dia tidak bisa memastikan kapan dia akan pulang ke Indonesia. Adam mengendarai mobilnya, mengantar Pak Andreas ke tempat Mona. Entah apa yang ingin dilakukan lelaki itu pada sugar baby-nya. Sebelum ke rumah Mona, singgah sebentar di Indo April, depan kompleksnya, pinta Pak Andreas. Adam hanya mengangguk. Seperti di awal, dia hanya meminta Pak Andreas menghancurkan Hamid. Bagaimana caranya? Ya terserah. Sampai Indo April, Pak Andreas turun dari mobil, lalu masuk membeli sekotak coklat. Tak langsung naik mobil, dia bertemu seseorang yang dari tadi duduk di atas motor yang terparkir depan Indo April. Sepertinya teman atau kenalan Pak Andreas. Adam awalnya takut, tapi setelah menunggu beberapa saat dan tak ada yang terjadi, Adam membiarkan Pak Andreas berbicara berdua dengan orang itu. Adam malah asik berbalas chat dengan Alika. Dia sampai tertawa ketika Alika memberitahunya kalau dia sudah pintar membuat rendang, masakan kesukaan Adam. Setelah berbasa-basi sebentar dan berjabat tangan, mereka berpisah saat itu juga. Pak Andreas segera menuju mobil. Setelah dia duduk dan menutup pintu, Adam menjalankan mobil menuju tujuan awal. Mona menyambut Pak Andreas. Dia terlihat sangat senang. Sedangkan Pak Andreas acuh tak acuh. Dia bahkan melepaskan genggaman tangan Mona. "Papi kok nggak bilang kalau mau datang?" tanyanya. Dia merangkul Pak Andreas dan membimbingnya ke dalam. Pak Andreas menurut. Adam tetap di mobil. Dia berkata akan berjaga, padahal dia tak mau Mona tahu kalau dia kenal dengan Pak Andreas. Di dalam rumah, Mona terus saja menempel seperti perangko. Pak Andreas bahkan harus melepas tangan Mona yang melingkar di lehernya. Beberapa kali, Mona berusaha mencumbu Pak Andreas, tetapi lelaki parubaya itu terus saja mengelak. "Papi, kamu kenapa? Kok dari tadi diam aja?" tanya Mona. Dia memanyunkan mulutnya. "Siapa dia?" tanya Pak Andreas. Dia memperlihatkan foto Hamid dan dirinya yang sedang bermesraan. "Papi dapat ini dari mana?" tanya Mona gagap. "Tak usah banyak tanya. Ambilkan saya minum," ucap Pak Andreas. Setengah takut Mona ke dapur mengambil segelas air minum, seperti yang diperintahkan oleh Pak Andreas. Selepas kepergian Mona, Pak Andreas mengambil sebuah bungkusan dan menyimpannya di bawah sofa. "Pi, ini minumannya," seru Mona. Dia berjalan ke arah Pak Andreas sambil tersenyum. Pak Andreas berdiri. Mona meletakkan minum di atas meja. "Papi kenapa berdiri?" tanya Mona bingung. "Ini coklat buat kamu. Tadinya aku mau buat surprise, tapi ternyata kamu yang memberi surprise untukku. Bawa laki-laki itu besok pagi ke sini untuk menjelaskan semuanya. Jika kalian tidak ada hubungan, dia pasti datang. Aku akan memaafkanmu. Tapi kalau dia tidak datang, berarti kamu mengkhianatiku. Artinya, kamu siap aku tinggalkan, dan foto kalian ini akan aku sebarkan." Pak Andreas mengancam Mona. Wajah gadis itu langsung berubah pucat. Dia tak bisa berkata apa-apa. Selama menjadi simpanan Pak Andreas, lelaki itu tak pernah terlihat semarah itu. Tanpa menunggu jawaban Mona, Pak Andreas meninggalkan rumah dan langsung masuk ke mobil.
Adam langsung menjalankan mobil tanpa menunggu perintah dari Pak Andreas. Katakan pada temanmu yang polisi, besok datang ke rumah Mona, perintah Pak Andreas. Kesana untuk apa? Tanya Adam tak langsung menyetujui. Kalau mereka ingin tahu, silahkan bongkar semua isi rumah itu. Mereka akan menemukan bukti, ucap Pak Andreas. Dia membuat Adam harus berpikir untuk mengetahui maksud Pak Andreas. Setelah itu tak ada lagi obrolan. Adam melajukan mobil kembali ke apartemen. Semalaman keduanya tak bisa tidur. Adam menghabiskan waktu tidurnya dengan mengirim chat untuk Alika. Gadis itu sedikit protektif setelah jauh dari Adam. Tiap jam Adam harus mengirim chat, lokasi, bahkan tak jarang dia meminta video call. Adam sama sekali tak keberatan dengan kelakuan Alika. Dia malah senang merasa ada yang memperhatikan. Hingga azan subuh berkumandang, Adam sama sekali tak tidur. Jam 5 pas, Adam kembali mengantar Pak Andreas ke bandara. Untung saja password dan semua keperluan penerbangan selalu siap di tas kerja lelaki itu. Sampai bandara, Pak Andreas beberapa kali mengucapkan terima kasih karena telah ditolong oleh Adam. Dia juga berjanji akan keluar dari dunia hitam, lalu fokus mengurus bisnisnya, serta setia kepada istrinya. Mereka saling berpelukan. Setelah Pak Andreas masuk ke ruang keberangkatan, Adam segera memutuskan untuk kembali ke apartemen. Di tengah jalan dia teringat pesan Pak Andreas. Segera saja Adam menepikan mobil dan mulai mengetik pesan untuk Wawan. Pelaku pembakaran ada di kompleks Citra Land Blok A nomor 3. Silahkan geledah rumah itu, maka Anda akan mendapatkan barang bukti. Adam menekan tulisan send. Terlihat centang 2 abu-abu. Lelaki itu melanjutkan perjalanannya. Sampai di apartemen dia segera merebahkan diri. Kantuk yang semalam ditahannya tak bisa lagi berkompromi. Lelaki itu tertidur pulas, sampai lupa segalanya. Hamid terburu-buru keluar dari rumah. Dia bahkan tak mengganti baju. Chat Mona yang mengirimkan gambar dirinya tanpa busana membuat jiwa kelelakiannya meronta. Hiperseks yang selama ini tersembunyi di diri Hamid mulai kelihatan. Dia secepat kilat mengendarai mobil ke tempat Mona. Sampai di sana nampak Mona menunggu Hamid dengan gelisah. Saat melihat mobil lelaki tersebut datang, wajahnya berubah ceria. Secepat kilat dia menyongsong Hamid yang baru keluar dari mobil. Dia merangkul lelaki itu agar masuk ke dalam. Mona menyiapkan minuman untuk Hamid. Setelah Hamid duduk dan selesai minum, dia mulai mengutarakan maksudnya mengundang Hamid. Mas, pacarku tahu kalau kita sering sama-sama, ucap Mona. Dia memulai percakapan dengan wajah sedihnya. Wajah Hamid berubah keruh. Dia segera merubah posisi ke arah Mona. Aku sudah menikah. Aku tidak mungkin menikahimu, ucap Hamid. Bukan, aku tidak meminta dinikahi, bantah Mona. Dia memang belum ingin terikat, makanya dia nyaman menjadi sugar baby. Terus? Tanya Hamid, wajahnya kini berubah menjadi tenang kembali. Nanti pacarku mau datang, terus dia bakal nanya-nanya sama kamu soal kita. Aku maunya kamu bilang kita cuma teman gitu. Mona menjelaskan apa yang harus Hamid lakukan. Oh, cuma itu. Baiklah, jawab Hamid cepat. Jam berapa dia datang? Kita masih bisa 1 putaran kan? Lanjut Hamid. Belum sempat wanita itu menjawab, Hamid sudah menerjangnya membuat Mona jatuh terlentang di sofa. Melihat pemandangan yang begitu menggoda, Hamid segera mencumbu wanita itu. Dia tak bisa menahan hasratnya.
saat sedang asik bermesraan. Tiba-tiba saja seseorang memukul Hamid dari belakang.